Kurnian. Oke, selamat sore Ibu Andal, Pak Dwi. Ya, siang. Meneruskan pertanyaan yang pertama ya Pak, mengenai pemberian perjanjian kerja kompensasi gitu. Kalau ternyata nih Pak, kita memang sudah habis waktunya tuh, kan harus kata Bapak harus diberikan kompensasi. Tapi ternyata dalam 2 bulan terakhir gitulah ya, sebelum habis itu dia kerjanya tuh di bawah standar sekali Pak. Apakah tetap diberikan, sedangkan hasil kerjanya tuh di bawah standar, mungkin juga mereka udah tahu kan, udah ogah-ogahan seperti itu. Nah itu bagaimana Pak jalan keluarnya? Ya sayangnya di dalam undang-undangnya, dalam aturannya itu pemberian uang kompensasi itu tidak mempersyaratkan kerjanya harus bagus atau kemudian hanya gitu nggak mempersyaratkan. Syaratnya pemberian kompensasi itu ya PKWT-nya berakhir, gitu kan ya, PKWT-nya berakhir, terus kemudian memenuhi masa kerja, dari masa kerjanya 1 bulan atau lebih itu untuk itu. Nah gitu sih Bu, jadi permasalahannya begitu tuh, jadi nggak ada ketentuannya. Nah terus bagaimana ngatur gitu antisipasi itu? Ya kalau orang yang seperti itu nanti jangan dipakai lagi kan begitu. Nah, iya justru kalau itu kita intinya kan tadinya mungkin ya mau melanjutkan untuk tahun ketiga, tapi kelihatan dari gejalanya itu udah tidak bagus ya, makanya kita mungkin soalnya biasa kan karyawan seperti itu yang biasa kontrak-kontrak saya hadapi. Bagaimana untuk mengatasi hal-hal seperti itu maupun kerja itu tidak hanya bagi pekerja PKWT, itu juga berlaku untuk pekerja PKWT. Yang lebih parah biasanya malah yang PKWT nih Bu, yang karyawan tetap nih, karena sudah merasa tetap, sudah merasa aman gitu kan ya, kerjanya udah hidup segan mati tak mau nih, kan begitu kan ya. Nah ini yang perlu jalan. Nah bagaimana itu? Nah, itu terkait dengan proses bagaimana kita untuk get to productivity gitu ya. Nah apa yang kita lakukan? Apakah kemudian ada pencapaian target? Kalau kemudian target nggak tercapai, apakah kemudian ada hal-hal yang sifatnya kompensasi yang bisa kita kaitkan dengan itu? Nah, sistem kompensasi benefit kita perlu kita, sehingga orang juga merasa, oh saya untuk dapatan segini itu memang saya harus menghasilkan segini, kan gitu ya. Kalau saya nggak menghasilkan begini, ya ternyata kan berpengaruh pada pendapatan saya. Karena PKWT itu penilaian kerja mungkin berpengaruh dalam konteks untuk kelanjutan hubungan kerja kan gitu, sebenarnya berpengaruh. Itu Ibu, terima kasih. Pak, boleh satu lagi nggak Pak? Cuma masalah kompensasi kalau lebih dari 2 tahun, umpama 2 tahun karyawan itu bekerja, itu perhitungan gimana? Kalau saya tadi nggak salah dengar kan yang Bapak bicara di bawah setahun atau pas tahun. Umpama 3 tahun itu kompensasinya seperti apa? 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kompensasinya dibayarkan. Bagaimana ngitungnya? Proporsional tadi itu. Berapa bulan masa kerjanya dibagi 12 kali 1 bulan upah sama. Oh, tetap dibagi per 12 meskipun dia kerja 3 tahun, 4 tahun. Iya. Artinya kalau 3 tahun kan 36 tuh. 36 dibagi 12 ya anggap 3 kali kan sama aja 3 tahun, berarti anggap 1 tahun itu 1 bulan upah. Tapi memang di klausulnya, di bunyinya itu adalah berdasarkan bulan. Jadi berdasarkan bulan. Base-nya adalah bulan. Oke, kalau gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Marina. Ya, terima kasih Bu. Ya, ada Pak Rinto. Silakan Pak Rinto. Selamat sore Pak. Sore, Tadi Pak. sebenarnya untuk pertanyaan saya sih udah ditanyakan juga sama Ibu yang sebelumnya gitu ya. Berkaitan dengan karyawan yang ternyata tidak perform ataupun berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan ternyata ya memang nggak oke. Tapi udah dijawab kok Pak tadi. Jadi tanpa syarat ya Pak ya. Iya, pemberian kompensasi kayaknya tanpa syarat sih. Kayak yang lalu ya, pemberian upah minimum itu ya. Upah minimum itu kan tanpa syarat, pokoknya perusahaan yang memenuhi itu kan harus bayarkan upah minimum itu. Nggak melihat orangnya hasilnya seperti apa gitu ya. Oke. Artinya berlaku juga untuk karyawan yang melakukan tindakan-tindakan kejahatan Pak. Misalnya kayak pencurian segala macam. Seperti itu artinya itu berlaku juga ya Pak ya? Iya. Kalau tindakan-tindakan begitu, itu kan masuk kategori tadi ya, pengakhiran hubungan kerja tadi itu.
masukkan tuh dalam ketentuan-ketentuan diatur di dalam perjanjian yang dapat mengakibatkan PHK tadi itu kan ya. Iya. Yang dari berikut PHK. Oke Pak, thank you Pak. Bapak Ibu, untuk kompensasi kalau terjadi perpanjangan, gitu ya. Kompensasi kalau terjadi perpanjang, saya kontrak 3 tahun, terus mau diperpanjang lagi 2 tahun gitu ya. Jadi pemberian kompensasinya ya sesuai dengan masa kontraknya pertama ya, masa kontraknya. Jadi yang 3 tahun tuh diberikan dulu, dibayar dulu, gitu. Itu yang diatur di ketentuannya ya. Terus nanti kalau perpanjang 2 tahun ya, yang kompensasi yang perpanjangan 2 tahun itu nanti pada selesai pas saat selesai perpanjangan. Nah, kadang-kadang ada pertanyaan kemarin, bahkan ada kelas yang kemarin itu, Pak bisa nggak Pak, kalau pemberian kompensasi itu kami masukkan di dalam gaji kita split setiap bulan. Nah, ini perusahaan nih, gimana gini? Ya, perusahaan lain berusaha untuk nggak memberikan kompensasi, malah ini berusaha memberikan kompensasi harusnya di akhir hubungan kerja gitu kan ya. Ini malah di awal diberikan setiap bulan gitu. Karena apa? Karena memang dasarnya kalau PKWT berakhir memang harus diberikan kan gitu. Maka dia menganggapnya memang harus diberikan. Nah, sementara di sana memberikannya itu pengeluaran itu tidak bisa sama begitu. Ya harus masuk di dalam proses budgeting, kemudian bahkan masuk di yang hitungan bonus. Ini akan kita barengkan dengan bonus Pak. Jadi kita barengkan. Nah, kalau yang masa teknis-teknis kayak gitu Bapak Ibu, teknis-teknis begitu bisa diatur, makasih. Tapi kewajiban memberikan kompensasi itu tetap gitu, Bapak. Silahkan yang lainnya. Oke, silakan Pak Arya Suprana.